Halo semuanya, selamat datang di video kami yang berjudul Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Bisnis Digital. Sekarang hampir semua hal dilakukan secara digital termasuk berbisnis. Namun, di balik perkembangan tersebut ada satu hal yang sering terlupakan yaitu administrasi perpajakan. Banyak pelaku bisnis digital yang belum paham dengan administrasi perpajakan. Padahal administrasi pajak yang baik dapat membantu bisnis berjalan tertib, transparan, dan berkelanjutan. Administrasi perpajakan adalah serangkaian kegiatan pencatatan, pengawasan, dan pelaporan pajak oleh wajib pajak ataupun petugas perpajakan. Tujuannya adalah agar pajak dikelola dengan efektif, efisien, dan transparan. Adapun tujuan dari perpajakan yaitu yang pertama, menjamin kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, membantu menolong kebocoran pajak. Dan yang keempat, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di era digital, Direktorat Jenderal Pajak sudah mengembangkan sistem berbasis online. Yang pertama ada e-registration, yaitu untuk pendaftaran NPWP. Yang kedua ada e-filing, yaitu untuk pelaporan. Yang ketiga ada e-billing, yaitu untuk pembayaran. Dan yang keempat ada e-bukot, yaitu untuk bukti pemotongan. Dari penjelasan tersebut bahwasanya pajak sudah mengembangkan sistem administrasi berbasis online. A few moments later. Wah, iya, jadi seorang keluarga kelas makin rame tahu. Tapi kemarin dia dapat email dari pajak, katanya dia harus lapor penghasilan. Emang jualan online masih pajak? Kalau itu tidak dapat yang misalkan bisnis kamu cuma satu itu lalu kalau jualan online. Karena kenapa itu yang perusahaan yang besar yang itu dari ini. Tapi kan teman-temanku sudah banyak NPWP. Jangan kah? Ini ternyata yang sering terjadi banyak pelaku bisnis digital yang belum sadar bahwa semua penghasilan dari digital juga merupakan objek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, semua penghasilan yang baik dari toko fisik maupun digital wajib dilaporkan. Nah, kalau gitu aku tanya sama yang lebih paham pajak aja deh, Tia. Setuju ya, ayo kita cari bantuan pajaknya dari jual. Bu, saya kan jualan online, tapi saya belum pernah naik pajak. Saya takut kena denda, gimana ya, Bu? Gak usah panik Bu, sekarang kan semuanya bisa dilakukan secara digital. Makanya begini Bu, yang pertama tuh daftar NPWP online di situs PJP. Yang kedua tuh catat omset bulanan. Sedangkan yang ketiga itu hitung pajak dengan tarif PPh. Final 0,5% kalau omset masih di bawah 4,8 miliar. Sedangkan yang keempat itu lapor lewat e-filing setiap bulan atau setiap tahun. Nah, kalau bisnis saya makin besar, apa pajaknya juga berubah, Bu? Tentu, nanti kan bisa pindah ke sistem PPh umum. Tapi kalau administrasi kamu tertib sejak awal, transaksi kamu akan lancar. Sekarang kan juga ada aplikasi inovatif, misalnya Go Digital atau Fiktif yang bisa otomatis menghitung dan melaporkan pajak dari data marketplace kamu. Wah, ternyata pajak semudah itu ya. Aku kira dulu ribet banget. Selamat pagi, Bu ya. Sebelumnya saya melihat bahwa data penjualan online Anda meningkat, tapi laporan wajib pajaknya belum ada. Bisakah Anda menjelaskan? Iya Bu, soalnya kan saya juga baru paham tentang administrasi perpajakan
di bisnis digital. Tapi sekarang saya sudah jadi PPP kok Bu. Dan juga saya sudah mulai melakukan penghasilan di aplikasi affiliate. Bagus Bu, kami di DJP bukan ingin mempersulit, tapi membantu pelaku usaha agar tertib pajak. Administrasi perpajakan yang tertib bukan hanya kewajiban, tapi bukti profesionalitas bisnis. Saya juga sudah dapat kok Bu, ternyata gampang kok atau kita mau belajar. Itu semangat yang bagus, semoga semakin banyak pelaku bisnis digital yang tertib administrasi. Nah, dengan tertib administrasi, bisnis jadi lebih terpercaya, mudah berkembang, dan juga berkompetisi bagi negara. Yuk berbisnis digital yang taat pajak, kreatif, dan inovatif.